Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Normalia, NPM 21 12 55 24, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Ilmu Al-Jar wa Ta'dil. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dari dosen pengampu Mardia Agustina STH MPD. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menyampaikan 3 pembahasan materi saya. Yang pertama, pengertian ilmu Al-Jar wa Ta'dil. Yang kedua, sejarah pertumbuhan ilmu Al-Jar wa Ta'dil. Dan yang ketiga, manfaat ilmu Al-Jar wa Ta'dil. Yang pertama, pengertian Al-Jar wa Ta'dil. Pengertian Al-Jar secara bahasa ialah seseorang yang membuat luka pada tubuh orang lain yang terlihat mengalir darah dari luka itu. Sedangkan secara istilah ialah merupakan suatu sifat kepada rawi yang dapat merusak keadilannya atau merusak kekuatan hafalannya dan ketelitiannya, serta apa-apa yang dapat menyebabkan riwayatnya tertolak. Selanjutnya, pengertian At-Ta'dil. Secara bahasa, menyamaratakan, menyeimbangkan suatu dengan yang lain dan menegakkan keadilan atau bersifat adil. Sedangkan secara istilah ialah menafsirkan si perawi dengan sifat-sifat yang dipandang orang tersebut yang menjadi puncak penerimaan riwayat. Jadi, Al-Jar ialah berupaya untuk mengutarakan sifat-sifat yang cacat dari perawi hadis yang dapat menyebabkan gugur riwayat atau tertolaknya riwayat yang disampaikan. At-Ta'dil dapat disimpulkan ialah mensifatkan seorang perawi hadis yang memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat membersihkan dirinya dari keburukan atau hinanya dari keagamaan dan keperwiraannya, sehingga dipandang orang itu adalah orang yang adil dan diterima beritanya. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua ialah sejarah pertumbuhan ilmu Al-Jar wa Ta'dil. Ilmu Al-Jar wa Ta'dil ini tumbuh bersama dengan periwayatnya dalam agama Islam. Untuk mengetahui hadis sahih atau tidaknya, kita perlu mengetahui keadaan si perawinya. Dan awal mula tumbuhnya ilmu ini seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, akan ada pada umatku yang terakhir nanti orang-orang yang menceritakan hadis kepada kalian apa yang belum pernah kalian dan bapak-bapak kalian mendengar sebelumnya. Maka waspadalah terhadap mereka dan waspadailah mereka. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Al-Quran telah diterangkan, yaitu Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasik binaba'i fatabayyanu an tusibu qauma bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6.
Materi selanjutnya ialah manfaat mempelajari ilmu al-jarh wa ta'dil. Yang pertama, untuk menetapkan seorang perawi itu apakah bisa diterima atau tidaknya riwayat tersebut. Yang kedua, menjadi tahu kaidah al-jarh wa ta'dil yang banyak digunakan para ahli. Yang ketiga, mengetahui syarat-syarat perawi yang diterima riwayatnya. Yang keempat, mengetahui bagaimana cara menetapkan keadilan perawi dan kedobitan perawi, serta hal-hal yang berhubungan dengan ilmu ini. Kesimpulan dari materi saya ini ialah ilmu al-jarh wa ta'dil ialah sebuah ilmu yang membicarakan tentang para periwayat, diterima atau tidaknya riwayat dalam meriwayatkan hadis. Ilmu ini bukan untuk mencari keburukan dan aib atau kecacatan periwayat hadis. Akan tetapi, ilmu ini untuk menjaga kemurnian hadis serta untuk mengetahui tentang perawi hadis yang mereka sampaikan. Dengan mempelajari ilmu ini pula, kita menjadi lebih mengetahui dan berhati-hati dalam periwayatan hadis demi menjaga kemurnian hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari video ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.